Inilah yang dibagi nanti di akhir zaman, ya inilah zamannya kita. Bahwa ilmu ruh nanti akan dibagikan. Seperti pembagian ilmu akidah, seperti pembagian ilmu fikih. Tapi syaratnya cuma satu, tasdik. Hadal insya' nafkhur ruh fihi. Itulah yang disebut peniupan roh. Ya. Nah, nanti kalau meninggal, tanah pulang kemana? Tanah. Ruh balik kemana? Kembali ke alam ruh, ke hembusannya Allah. Nah, tapi ketika ditiupkan ruh itu, muncullah satu nama, namanya nafs. Apa arti nafs? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kullu nafsin za'iqatul. Maka Allah menyebut kematian itu hanya pada nafs, bukan pada ruh. Ruh tidak pernah mati. Dia selalu hidup dengan hayatullah. Dia selalu ada dengan qayyimatullah, ya, qayyumnya Allah SWT. Jadi ruh kita nggak pernah mati, ruh kita sama aja. Dulu sekarang kayak begitu-gitu aja dia. Bedanya yang berkembang otak ini. Jadi ruh ketika masuk ke dalam ini, maka dia perlu adaptasi. Maka dia mencari nih. Mencari kemana? Mencari mau pulang, jalan pulang ke yang menghembuskan ruh. Jadi dia lagi mencari jalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata innalillahi bagi ahli ma'rifat itu beda dengan innalillahi yang dibaca setiap kali pagi-pagi itu yang menyeramkan tuh ya. Innalillahi. Saya takut loh dengerin itu. Serius. Dulu Allah yarham almarhum Pak siapa dulu Pak Haji Tong ya di Ciputat. Itu kalau baca itu saya paling takut. Itu menyeramkan ya. Kayak kita langsung ingat mati. Nggak berani tuh gerak kemana-mana itu 15 menit kita diem aja. Hebat juga nih Bantong nih ya. Ya. Dahsyat beliau itu. Dia pakai perasaan dia bacanya. Dibid'ahin sama anak bocah-bocah baru muncul sekarang ya. Terus mereka buat bid'ah baru. Jadi kalau ada orang meninggal itu pakai motor. Teriakin. Udah meninggal fulan. Jadi melarang ini bid'ah buat bid'ah baru. Iya, apa lebih parah, lebih berisik. Nah, ini penutup beliau adalah wa'alam anna al-kalam fi ar-ruhi sa'bul maram wal imsaq an dzalika sabilu dzawil ahlam. Ini beliau yang ngomong abad ke-6 Hijriah. Ke-7 Hijriah ya. Ketahuilah bahwa membicarakan perasaan ruh itu sa'bul maram, tujuan yang sulit. Jadi kalau buat disertasi itu nggak jadi-jadi kira-kira begitu. Wal imsak an dzalika sabilu dzawil ahlam. Menahan diri tawakuf itulah jalannya orang-orang yang ahlam, orang-orang yang dewasa secara spiritual. Tapi dia ngomong gini ya, habis itu dia ngomongin. Gitulah lucunya kitab ini. Ya. Wa qad 'azzama Allah taala sya'nar ruh. Nah, dia udah bilang menahan diri tidak membicarakannya itu ciri-ciri zawil ahlam. Tapi kan dia belum bilang ahlul ma'rifat gimana. Nah, ini dia lagi ngomong ahli ma'rifat. Menurut ahli ma'rifat, Allah membesarkan, mengagungkan persoalan ruh. Wa asjala 'alal khalqi bil qillatil ilmi. Lalu menetapkan bahwa makhluk hanya dapat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu minal ilmi birruh. Mengenai ilmu mengenai ruh kecuali sedikit. Tumnya siapa nih? Kamu, kan yang nanya Yahudi. Bukan Nabi. Katakanlah hai Muhammad, kamu tidak diberikan hai orang-orang Yahudi mengenai ilmu ini kecuali sedikit. Ini kata kuncinya. Berarti Nabi diberi banyak nggak? Itu dia. Nabi diberi semua ilmu ruh itu. Paham? Coba lihat di depannya. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai roh. Surah Al-Isra ayat 85 ya. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad, roh itu urusan Rabbku. Nggak disebutkan ciptaan. Di sini nanti ada perbedaan mazhab kita dengan beberapa ulama terdahulu. Ya, ada ulama yang mengatakan roh itu ciptaan. Enggak. Mazhab ahlul irfan min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala anna ruh laysa bimakhluk. Jadi yang saya talakikan dari para ahli-ahli ilmu ma'rifat, mereka mengatakan roh bukanlah makhluk. Kenapa?
amrullah. Amr beda dengan khalq. Ada ayatnya. Ya. Walillahil khalq wal amr. Allah bedakan amr dengan khalq. Allah lah yang mempunyai amr, perintah, dan khalq, ciptaan. Ini beda. Hah? Beda, tapi sama-sama tidak makhluk. Firman Allah tidak makhluk, ruh juga bukan makhluk. Tapi jangan antum bilang nanti dalam diri saya ada Allah, itu kacau juga tuh. Ya, jangan ngomong gitu. Rasa itulah yang disebut tadi dalam kitab Khatamul Aulia, supaya gak keceplosan ngomong itu. Itu yang dikhawatirkan oleh para wali Allah. Jadi para wali Allah, masalah perubahan-perubahan mereka tahu teknik baliknya. Maksiat tinggal tobat. Ya. Iya, serius. Tapi kalau yang berubah itu di dalamnya, itu yang mereka repot. Mereka yang ditakutkan masalah itu. Kalau zohir mah gak ada jaminannya kita benar terus ya. Kulir ruh, katakan hai Muhammad, ar-ruh itu amru rabbi, urusan Rabbku. Ar-ruh itu urusan gua, kira-kira begitu kata Allah. Gak usah campur tangan gitu. Wa ma utitum, kalian hai orang-orang ahli kitab tidak diberikan ilmunya kecuali sedikit. Kalau Nabi sebaliknya diberikan banyak. Nah, inilah mazhab kita. Inilah yang dibagi nanti di akhir zaman, ya inilah zamannya kita. Bahwa ilmu ruh nanti akan dibagikan seperti pembagian ilmu akidah, seperti pembagian ilmu fikih. Tapi syaratnya cuma satu, tasdik. Kalau tasdik nanti keluar saja tuh ilmu itu. Ya, nggak susah. Kira-kira itu pengantar bab 56. Baru pengantar tuh Sidi Musa. Semoga Allah memberkahi kita semua, menjaga kita, mengampuni kita, meridhoi kita, menjadikan kita kekasih-kekasihnya. Allahumma uktubna min awliyaika fi azaliyatika. Allahumma anjina wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna ila jannatil firdausil ula ma'an nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ru'yata nabiyyik. Allahumma arzuqna ru'yataka. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.